memuliakan nama-Mu Yesus. Mulut kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita hanya karena Engkau Tuhan. Engkau luar biasa di tempat ini. And we are so excited to worship you this afternoon. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kasih tos kanan kirinya. Katakan Tuhan punya rencana yang dahsyat untuk hidupmu. Give a high five.
your local church should be easy and hassle-free, even when you're not at service. No cash? No checkbook? No problem. Meet Tithely, the solution that goes where you go. Using our free smartphone app, you can give to your church whether you're in service, on vacation, sick at home, or any other place in the world. Simply download the app, enter your credit card or checking account information, enter the amount, set where you want to give, and click Give. You'll receive an email confirmation of your gift. You're done and set up for the next donation. With Tithely, you can give recurring gifts or give one time. Wallet free, super fast, secure. Download the app now from the App Store for iOS or Android. Tithely, the simplest way to give to your local church. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat Rock Southern California. Saya mengucapkan Happy Sunday buat semua saudara dan tetap bersemangat. Amin. Ini adalah ibadah online kita yang ketiga dalam memerangi dan melawan wabah virus corona. Saya berharap Anda tetap bersemangat dan berjuang. Salam kemenangan buat kita semua. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang sudah berpartisipasi di masa-masa yang sulit ini untuk memberikan persembahan saudara lewat online giving gereja kita ataupun lewat Zelle. Terima kasih banyak, Tuhan yang memberkati semua taburan Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan malam hari ini. Tuhan, terima kasih, berfirmanlah untuk kami. Nasihati kami dengan firman-Mu, karena Taurat-Mu itu sempurna dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada satu istilah yang sedang sangat fenomenal hari-hari ini selain virus corona. Istilah itu adalah lockdown atau karantina. Nah, sebenarnya peristiwa ini sudah pernah terjadi ribuan tahun yang lalu. Kejadian pasal 6 pada zaman Nabi Nuh hidup. Dikatakan kejahatan manusia sudah sampai puncaknya. Sehingga Allah terpaksa harus melockdown dunia ini. Dia membersihkan dunia ini dan Nuh bersama ketiga anak dan ketiga mantunya dan binatang-binatang berpasang-pasangan masuk dalam bahtera. Kemudian hujan turun selama 40 hari, 40 malam. Nah, saudaraku yang kekasih, istilah lockdown adalah sebuah istilah di mana kita akan diharapkan oleh pemerintah untuk lebih banyak tinggal di rumah untuk membatasi penyebaran virus corona ini. Saya tidak berkata bahwa virus ini datang dari Tuhan, tetapi tidak ada kejadian yang luput dari pandangan matanya. Saya percaya di masa-masa yang sulit seperti ini, di masa-masa Anda tinggal di rumah, saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, hari ini kita akan membahas pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari istilah lockdown atau karantina. Saya ulangi lagi. Minimal akan ada 3 pelajaran yang kita dapat dengan cara atau mengapa kita harus tinggal di rumah kita masing-masing. Yang pertama, saudara, saya baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Semua didikan pada saat diberikan memang tidak menyenangkan dan menyakitkan. Akan tetapi sesudah itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberi damai sejahtera kepada mereka yang dilatih oleh didikan itu. Pelajaran yang pertama yang kita dapat dari istilah lockdown adalah yang pertama, saudara. Ini waktunya orang tua menjadi orang tua. It's time
for parents to be parents. Amin. Nah, saudara, lockdown adalah sebuah himbauan untuk kita tinggal di rumah akan membuat kita kembali kepada keluarga kita masing-masing. Membuat kita bisa kembali memahami betapa berharganya sebuah kebersamaan. Selama ini mungkin kita begitu sibuk sehingga kita hampir tidak memiliki waktu bersama dengan keluarga dan anak-anak kita. Maklum saudara, kita semua hidup di Amerika. Kita memiliki bill, kita memiliki tagihan yang harus kita bayar tepat pada waktunya. Sehingga kita harus bekerja keras begitu rupa. Kebutuhan ini dan kebutuhan itu. Biaya sekolah, asuransi kesehatan, asuransi mobil, rent rumah, maintenance atau kebutuhan kita sehari-hari. Hal-hal itulah yang menghiasi kehidupan kita. Dari pagi sampai petang atau dari petang sampai pagi kembali. Nah, berita lockdown atau berita karantina akan membuat kita sadar bahwa kita tidak punya pilihan kecuali harus tinggal di rumah, bukan? Beberapa saudara sudah mulai stres. Aduh, rasanya hari-hari di rumah sangat membosankan. Tapi sekali lagi, ini waktu yang baik untuk orang tua berfungsi menjadi orang tua. Kebersamaan dengan keluarga lebih berharga dari apapun. Amin. Saya ulangi lagi, saudara. Kebersamaan kita dengan Tuhan tentu tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Tetapi kebersamaan dengan keluarga itu lebih berharga dari apapun. Sekarang waktunya Anda menikmati waktu-waktu Anda dengan keluarga. Anda bersama dengan istri, Anda bersama dengan suami, atau Anda berada di rumah sekarang bersama anak-anak saudara. Nah, saudara mulai membuat kegiatan-kegiatan yang sederhana, tetapi sangat bermakna buat kebersamaan kita. Anda bisa berolahraga ringan bersama seluruh keluarga saudara. Anda bisa memasak bersama, atau bahkan mungkin Anda bisa mencuci piring bersama dengan keluarga. Membangun mezbah keluarga, atau kita bisa berdoa bersama-sama. Nonton movie bersama-sama. Saya kira ada begitu banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan, yang orang tua kembali berfungsi sebagai orang tua. Bapak Ibu, jangan menunggu kehilangan baru kita sadar apa arti sebuah kebersamaan. Percayalah bahwa keluarga adalah tempat yang terbaik dan tempat yang terindah untuk kita bisa berbagi. Sekali lagi, enjoy your family time. Pelajaran yang pertama, ini waktunya orang tua berfungsi menjadi orang tua yang baik. Amin. Pelajaran yang kedua, saudara, yang dapat kita pelajari mengapa kita berada di rumah, atau pelajaran apa yang bisa kita ambil ketika kita sedang lockdown. Yang kedua adalah reject rumor, atau begini saudara, mengabaikan kabar yang tidak jelas. Menolak segala bentuk hoax atau menolak segala bentuk hoax. Dengan Anda tinggal di rumah, seharusnya kita berjuang dan kita membatasi diri kita untuk kita mulai mengabaikan kabar-kabar yang tidak jelas di luar. Nah, saudara, selain virus corona yang penyebarannya sangat mematikan, Anda harus ingat bahwa penyebaran hoax itu juga sangat berbahaya dan mematikan kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-26 ayat yang ke-22. Saya baca untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amsal pasal 26 ayat 22. Seperti sedap-sedapan perkataan pefitnah masuk ke lubuk hati. Saya ulangi lagi. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk di dalam lubuk hati. Berita yang tidak jelas di awal tentu akan sangat membuat kita penasaran dan akhirnya sangatlah merugikan kita. Sedap-sedapan berarti berita yang tidak jelas itu awalnya menarik perhatian kita.
dan masuk ke lubuk hati itu berarti merugikan atau bahkan mematikan kehidupan saya dan saudara. Kesalahan terbesar orang adalah, atau kesalahan terbesar pemfitnah adalah mendengarnya setengah, ngertinya seperempat, mikirnya nol, dan ngomongnya double, saudara. Bahaya bukan? Saya ulangi lagi. Kesalahan terbesar orang adalah mendengarnya setengah, mengertinya seperempat, mikirnya nol, dan ngomongnya double. Khususnya dalam menghadapi wabah virus corona ini, tidak sedikit kita menerima kabar-kabar yang menakutkan, bahkan yang sumbernya tidak jelas. Tetapi dengan sangat gampang kita mulai langsung forward atau kita meneruskan ke orang lain. Saudara, kita tidak dipanggil untuk menyebarkan virus ketakutan. Kita dipanggil untuk menyebarkan virus damai sejahtera. Tentunya berjaga-jaga boleh Bapak Ibu, tapi harus rasional juga dan perlu kita memang berjaga-jaga. Jadilah peacemaker dan bukan troublemaker. Amin. Jadi waktunya sekarang, ketika Anda mendapatkan kabar yang tidak jelas, Anda bertanya dulu. Anda mulai ngecek dulu sebelum Anda membaginya kepada orang lain. Sebab ingat, berita hoax adalah sangat berbahaya. Dan virus ini bisa mematikan seperti virus corona atau virus-virus yang lain. Yang pertama, it's time parents to be parents. Atau ini waktunya orang tua berfungsi kembali menjadi orang tua. Yang kedua, dengan Anda tinggal di rumah, maka kita akan menolak kabar-kabar yang tidak jelas. Hoax atau gosip tidak datang dari Tuhan. Jadilah pembawa damai sejahtera kepada banyak orang. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Pelajaran yang kita dapat memasuki masa-masa lockdown ini adalah, ini waktunya gereja berfungsi sebagai gereja. It's time for the church to be church, saudara. Ini waktunya gereja sungguh-sungguh berfungsi sebagai gereja. Saya ingatkan Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang kita lakukan ini adalah sebuah bukti bahwa gereja tidak pernah tutup. Saya ulangi lagi, gereja tidak pernah tutup. Gedung gereja yang tutup, saudara. Karena gereja itu bukan gedung, bukan. Gereja adalah saya dan saudara. Jadi gereja tidak pernah tutup. Hati saya dan saudara tidak pernah tertutup, selalu terbuka untuk membutuhkan pertolongan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. We are not going to church, but we still be the church. Kita mungkin tidak bisa pergi ke gereja seperti biasa yang kita lakukan, tapi kita tetap menjadi gereja di hadapan Tuhan kita. Jemaat yang terkasih, kebaktian secara liturgi mungkin tidak bisa kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan ini. Tetapi ibadah akan tetap ada dan setiap hari kita lakukan. Sebab ibadah itu bukan kebaktian secara liturgi. Ibadah adalah hubungan kita kepada Tuhan. Bukankah setiap hari, setiap detik kita selalu berhubungan dengan Tuhan kita dan tidak akan pernah bisa berhenti sampai kapanpun. Yang pertama, ini waktunya orang tua berfungsi menjadi orang tua. Yang kedua, saudara mengabaikan kabar-kabar yang tidak jelas dan tidak sembrono untuk meneruskan berita yang kurang jelas sumbernya. Ingat, Anda bukan pembawa virus ketakutan. Anda pembawa damai sejahtera. Yang ketiga, ini waktunya saudara gereja berfungsi menjadi gereja, dalam arti hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun setiap hari. Di mana saudara? Bukan cuma di gedung gereja, di rumah-rumah, di kantor-kantor, dimanapun kita berada, hubungan kita selalu terbangun kepada Tuhan kita. Amin. Sekali lagi, salam kemenangan saudara. Doa kita semua kiranya wabah ini segera berlalu dan pemulihan segera dinyatakan. Pulih di mana-mana, di Amerika,
di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saya Pastor Chris Mesak dari Rock Thornton, California, selalu melepaskan berkat untuk Anda. Shalom, shalom, shalom.